Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Takmir Mushola Al-Mujahidin beserta jajaran dan jamaah sholat subuh Mushola Al-Mujahidin rahimakumullah. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang paling penting nikmat iman dan nikmat Islam. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum wa la azidannakum, apabila engkau mensyukuri nikmatku maka akan aku tambah nikmat kepadamu. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, dan apabila engkau kufur terhadap nikmatku maka tunggulah azabku sangatlah pedih. Maka dari itu jamaah sekalian rahimakumullah, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya ketika kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun, sebesar apapun, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat kepada kita dalam bentuk apapun. Tetapi hadirin sekalian, apabila kita kufur ataupun kita tidak bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, misalkan kita mengeluh atas nikmat yang diberikan, kita tidak bersyukur atas apa yang diberikan kenikmatan pada hari ini, misalkan kita mengeluh dari segi makanan, dari segi minuman, itu azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih nanti para hadirin. Maka dari itu mari kita bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua kalinya, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang pemimpin yang telah berjuang untuk umatnya, seorang pemimpin yang diturunkan di muka bumi untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia, dan seorang pemimpin yang tidak tahu akan dirinya sendiri dan mementingkan untuk seluruh umat yang ada di dunia. Maka dari itu marilah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga para keluarganya dan para sahabatnya serta kita umatnya mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin sekalian rahimakumullah. Di sini izinkan saya untuk menyampaikan tausiah singkat yang berjudul pentingnya menuntut ilmu. Baiklah hadirin sekalian, perlu kita ketahui bahwasanya ilmu itu sangat penting untuk kita, baik dari usia dini ataupun anak-anak maupun remaja, dewasa, bahkan udah tua nantinya. Karena ada hadis dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim, yang dimana bunyinya thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu wajib bagi umat muslim maupun umat muslimah ataupun perempuan. Dari hadis tersebut kita dapat mengambil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita umat manusia, khususnya muslim laki-laki dan muslimah perempuan, untuk mewajibkan menuntut ilmu. Karena wajib adalah yang dikerjakan mendapatkan pahala dan tidak dikerjakan mendapatkan dosa. Maka dari itu
kita tidak rentan usia berapa, dari anak-anak, remaja, dewasa, ataupun bahkan orang tua, itu wajib kata Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Dan dikatakan di hadis lainnya, Rasulullah SAW bersabda, "Uslubul ilmi minal mahdi ilal lahdi." Nah, dari situ kita juga dapat mengambil bahwasanya menuntut ilmu itu wajib dari buaya sampai ke liang lahat. Maka dari itu hadirin, ketika kita masih dalam keadaan sehat, ketika kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kesempatan tersebut adalah kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Salah satunya dengan menuntut ilmu, karena ilmu itu sangat penting baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin rahimakumullah. Ada suatu hadis juga yang menjelaskan bahwasanya menuntut ilmu itu adalah cahaya menerangi jalan kehidupan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Nih, hadirin sekalian, sangat bagus hadisnya tersebut, bahwasanya ketika kita ingin mencari kehidupan yang bermanfaat, kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat nantinya, yang akan untuk menuju kebaikan dan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, maka dengan cara untuk mencari ilmu dan menempuh ilmu sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, kita itu seperti yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim tadi, yaitu thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu wajib bagi umat muslim dan juga umat muslimah perempuan. Namun hadirin sekalian, perlu diingat bahwasanya menuntut ilmu bukanlah sekadar mengumpulkan pengetahuan semata. Ilmu harus dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka sebab itu, ilmu tanpa amal ibaratkan pohon tanpa buah. Oleh karena itu, mari kita jadikan ilmu sebagai pilar utama dalam membangun kehidupan yang bermakna dan bermanfaat bagi diri kita, keluarga, dan masyarakat serta negara kita Indonesia. Karena ada salah satu hadis juga dari Rasulullah SAW, ketika kita udah menuntut ilmu, maka kita juga akan bermanfaat untuk diri kita sendiri yang paling penting, karena diri kita akan menuju kebaikan-kebaikan lainnya. Nah, dari situlah keluarga kita akan mengikut, masyarakat ataupun kegiatan sosial kita akan mengikut, bahkan negara kita pun akan mengikut kebaikan-kebaikan lainnya. Hadirin rahimahumullah, dalam menuntut ilmu, mari kita jaga niat agar senantiasa ikhlas semata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita peroleh bermanfaat bagi kita dan orang lain. Dan janganlah kita sombong dalam berilmu dan malu dalam menuntut ilmu, karena ilmu itu adalah harta yang paling berharga yang dapat kita miliki. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, dunia dan akhirat, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Nah, para hadirin sekalian, ini hadis dari riwayat Ahmad, ya, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kalau ketika kita ingin menguasai dunia, ingin bermanfaat di dunia, di kehidupan dunia, maka kita harus menguasai ilmu. Dan apabila juga kita ingin menguasai akhirat ataupun kita ingin kehidupan yang baik di akhirat juga, maka kita harus menguasai ilmu. Dan yang terakhir, apabila kita ingin menguasai ataupun bermanfaat di dunia maupun di akhirat, maka kita harus menguasai ilmu. Jadi sangat penting itu ilmu baik di dunia maupun di akhirat. Dan juga hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala juga tidak hanya memerintahkan kita untuk menuntut ilmu saja seperti itu. Allah juga memberikan dan menaikkan beberapa derajat ketika umat muslim ataupun muslimah
dalam menuntut ilmu. Karena dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Nah, hadirin sekalian, dari Quran surat Al-Mujadilah tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman serta orang-orang yang berilmu. Maka dari itu, ketika kita sudah beriman, maka lengkapilah dengan ilmu, karena iman tanpa ilmu tidak bisa. Ketika kita sudah beriman dan kita juga sudah berilmu, maka kata Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan, bahkan akan memberikan sebuah salah satu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mengangkat derajat, mengangkat sebuah derajat kita sendiri untuk ya baik di dunia maupun di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian rahimakumullah, ada sebuah kisah tersebut di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah tersebut diceritakan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat sahabatnya sedang tertidur di dalam masjid dan ada orang yang sedang sholat di dalam masjid tapi dalam keadaan tidak berilmu. Jadi ceritanya begini, ada salah satu pria yang sedang tidur di masjid dan ada salah satu pria juga yang sedang sholat di masjid, tetapi pria tersebut tidak paham ataupun tidak ada ilmu, maka dia sedang sholat. Nah, dari situ ada seorang iblis yang akan mengganggu seorang yang lagi sholat. Tapi Rasulullah SAW bertanya kepada setan ataupun iblis tersebut, wahai iblis, kenapa kamu mengganggu orang yang sedang sholat, tetapi kamu tidak mengganggu orang yang sedang tidur di masjid? Terus iblis tersebut menjawab, saya lebih berani untuk mengganggu orang yang tidak berilmu tapi dia lagi sholat daripada saya mengganggu orang yang berilmu tapi dia tidur dalam masjid. Nah, dari sebuah kisah singkat tersebut kita dapat mengetahui bahwasanya setan juga ya, atau iblis juga itu mengganggu ataupun mengucap orang kepada orang-orang yang tidak berilmu daripada orang yang berilmu tetapi dia sedang tidur di masjid. Karena seorang iblis atau setan tersebut tahu bahwasanya mana orang-orang yang tidak berilmu ataupun mana orang-orang yang berilmu, maka setan lebih mudah untuk masuk ataupun untuk mengganggu seseorang yang sedang sholat tersebut. Nah, maka dari itu para hadirin, betapa pentingnya ilmu, betapa bermanfaatnya ilmu yang baik dari kita usia dini, baik dari kita remaja nantinya, dewasa ataupun bahkan ketika kita udah tua nanti. Maka tadi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pandang umur untuk menuntut ilmu, dari buaya sampai kita ke liang lahat nanti. Baik itu dari kita anak-anak, dari remaja, dewasa, bahkan orang tua. Karena kalau kita tidak menuntut ilmu dari usia dini, dari usia kecil, dari usia remaja, kita nanti bakal tidak akan mengetahui. Karena pada zaman sekarang itu ilmu semakin bertambah, ilmu semakin berkembang, zaman sekarang juga udah semakin canggih teknologinya. Maka harus diiringi dengan di usia dini untuk menuntut ilmu. Karena betapa pentingnya menuntut ilmu dari usia dini, remaja, dewasa, bahkan nanti ketika kita sudah tua nanti. Karena sangat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Nah, hadirin sekalian, dari apa yang telah saya sampaikan tadi
dari Rasulullah SAW bersabda dari hadis riwayat Muslim, dari riwayat Ahmad, betapa pentingnya ilmu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akan meninggikan orang-orang yang beriman sampai berilmu beberapa derajat. Dan juga ada sebuah kisah singkat yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Maka dari itu semoga apa yang saya sampaikan tersebut dapat bermanfaat dan dapat juga kita amalkan di kehidupan sehari-hari kita. Karena dengan ilmu kita dapat menguasai dunia, tapi dalam konteks menguasai hal-hal yang baik, menguasai hal-hal yang positif yang akan memajukan bangsa, negara, dan agama kita, itu agama Islam. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat pada para jemaah, dan mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan mungkin ada salah kata ataupun ada perbuatan, karena di sini saya juga insya Allah lagi belajar untuk menyampaikan sebuah ceramah ataupun sebuah dakwah Islam kepada masjid-masjid ataupun beberapa masyarakat. Ya, Bapak-bapak, mohon maaf ketika apabila ada perkataan ataupun perbuatan saya yang salah. Mungkin cukup sekian apa yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah marilah kita sama-sama mengampuni. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.